Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan untuk Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Setail. Bapak Ibu Guru SD Negeri Setail, perkenalkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan materi mengenai budaya positif. Di sini saya bukan orang yang pandai, tetapi di sini saya masih belajar. Dan tentunya Bapak Ibu Guru lah yang punya banyak pengalaman, sehingga saya di sini ingin menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1-4 budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas 6. Dan tentunya saya meminta saran dan kritik dari panjenengan semua yang sudah senior, yang sudah punya banyak pengalaman, hingga saya menjadi guru yang lebih baik lagi. Dan maaf, di sini saya mengambil sedikit waktu dari panjenengan semua untuk mengikuti diseminasi ini, dan saya harap Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini sampai berakhir dengan lancar. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sekali lagi coba. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 4 Setail. Di sini ada Bu Vela guru kelas 1, kemudian ada Pak Suyandi guru kelas 2, kemudian ada kelas 2 Pak Adi Sucipto, kelas 3 Bapak Suyandri, kelas 4 Bapak Rahman Andi Wibojo, kemudian ada guru olahraga Bapak Indra, dan ibu guru agama Islam yaitu Ibu Siti Sofia. Yang pertama di sini saya akan menyampaikan materi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sini dalam pendidikan guru penggerak saya dibimbing oleh 2 orang. Yang pertama adalah Bapak fasilitator yaitu Khairul Faizil. Beliau adalah orang dari Probolinggo yang secara virtual menghubungi saya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ilham Fauzi, adalah pengajar praktek saya dari SD Negeri 4 Gendong, seorang guru olahraga. Mungkin pada kenal. Nah, Bapak Ibu guru semua, di sini saya ada 3 pertanyaan. Saya mohon Bapak Ibu menanggapi. Setuju atau tidak setuju? Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Masih begitu. Setuju. Pak Adi setuju. Setuju. Pak Indra setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan dalam sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Pak? Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Pak Andi, anak saya apa? Saya ada pemberian hukuman membaca atau membersihkan malam, itu anak akan menjadi terampil setiap hari. Terima kasih Bapak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Selamat pagi. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Nah, nanti kita akan tahu bagaimana jawaban yang tepat, karena saya sama seperti panjenengan semua. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya juga kerap kali juga memberikan hukuman kepada anak. Dan perkataan nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apalagi kita ada di murid yang super ya Pak, punya murid yang super. Di sini murid desa, dan yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak itu sebenarnya yang pertama tidak setuju. Tapi setelah saya mendapatkan pendidikan guru penggerak, ternyata ada solusi lain selain kita memberikan hukuman. Apakah itu? Nah, nanti saya jelaskan oleh kamu. Nah, sebelumnya di sini ayo bermain ya.
ini sebagai A ya. Ibu Vela ini sebenarnya mengepalkan tangan. Ibaratnya yang dikepalkan ini adalah badan yang sangat berharga. Kalau Ibu Vela yang berharga apa? Uang ya. Oke, nah di sini tugas gue akan adalah mencoba dengan segala cara membuka kepala tersebut. Ini saya ya yang berperan. Mungkin atau Pak Indra, monggo. Pak Indra di sini tugasnya berarti meraih Bu Vela Pak, supaya membuka kepala. Monggo Pak. Bapak dengan bahasa apa merayu Bu Vela ini? Monggo. Bu Vela ini ada kata yang berbeda. Itu dengan harus punya segala cara supaya bisa membuka. Pasti yang ingin lihat. Berharga ada boleh dilihat ya. Cuma ingin lihat saja. Ayo sudah saja lihat. Sudah saja lihat. Oke, tepuk tangan buat Pak Indra dan Bu Vela ya. Tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk Bu Vela dan Pak Indra. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari tahap permainan tadi ya, kira-kira Bu Vela ini murid atau gurunya? Bu Vela murid ya. Kalau Pak Indra sebagai guru, apa rasanya Pak Indra? Itu mempertahankan sesuatu yang kita usulkan dulu masalah dulu mengorek jajan yang pernah Terima kasih Pak. Oke, nah betul sekali ya. Jadi di sini permainan tadi, nah ini adalah berdasarkan teori kontrol menurut Dokter William Glasser ya. Bahwa di sini ilusi guru yang mengontrol muridnya Bapak. Dan di sini bahwa semua penguatan positif itu sangat efektif dan bermanfaat. Ini makanya tadi Bu Vela keker ya untuk membuka. Kalau tanya saya tadi begini, ayo Bu Vela main tentu jari, buka 1, buka 2, buka 3, pasti membuka. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membahaskan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini Pak Indra ya sebagai guru dia mencoba memaksa dengan segala cara membujuk meraih Bu Vela sebagai murid. Jadi di sini sudah paham Ibu bahwa di sinilah guru mengontrol murid. Nah, lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini ada 2 tabel Bapak Ibu bisa dilihat bahwa dalam stimulus respon yang pertama bahwa kebutuhan kita semua itu adalah sama. Tetapi teori kontrol itu bahwa kebutuhan tiap orang pasti berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama pada stimulus respon. Dengan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Jadi kita memaksa murid ya supaya kamu harus menurut, kamu harus patuh kepada saya. Nah, sedangkan teori kontrolnya adalah semua kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Jangan pada teori kontrolnya bahwa semua perilaku pasti memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Jangan teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian selanjutnya bahwa pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Jangan pada teori kontrolnya kolaborasi
menciptakan nilai-nilai. Yang terakhir, pada stimulus respon model berpikir menang atau kalah, sedangkan pada teori kontrol tidak ada yang kalah, tetapi model berpikirnya menang atau benar. Nanti menurut Stephen R. Covey. Nah, ini Bapak Ibu, ya, dari tadi kita dari yang pertama adalah kata hubungan terkait dengan makna disiplin. Ya. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di mana dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pertanggungjawaban atau bahasa Belandanya itu verantwoordelijkheid, bukan bahasa Korea Bu Bella ya, ini bahasa Belanda itu, bahwa itulah selalu menjadi sisiannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam dirinya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Nah, seperti tadi bahwa ini tujuannya apa? Untuk mengetahui makna nilai-nilai kebajikan ya. Kadang orang terbalik nilai-nilai kebijakan, tapi ini adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri seseorang yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita tadi tentunya ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah, kita melalui profil pelajar Pancasila. Mohon Bapak Ibu guru berdiri untuk kita bersama-sama menyanyikan dari pelajar Pancasila. Silakan berdiri dulu. Ingat ya. Adalah bantu 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada yang baru ya. Belajar Pancasila, nah, itu ya yang pertama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, di sini tujuannya nilai kebajikan adalah nilai profil pelajar Pancasila. Mungkin Pak Adi bisa memberikan contoh Pak di sini yang dengan dua Pak terkait ini Pak mandiri. Bagaimana Pak aplikasinya dengan dua terkait sikap mandiri? Sikap mandiri anak-anak Mereka tidak boleh bergantung pada orang lain. Terima kasih. Kemudian Bu Bella untuk kelas 1. Nah, kelas 1 ini kan masih banyak yang bisa baca tulis Bu Bella. Bagaimana meningkatkan berjalan kritis mereka Bu Bella? Triknya Bu Bella apa di kelas 1? Dan membuat pelajar menuliskan A, B, sehingga dia bisa berpikir, oh ini A, warnanya merah, B warnanya biru. Terima kasih juga. Bagus sekali ya trik-trik dari Bu Bella untuk meningkatkan pemahaman literasi di kelas 1. Untuk pelajaran agama Islam bisa untuk gotong royongnya anak-anak bagaimana penerapannya di kelas nilai gotong royong selama belajar boleh di kelas 1 sampai kelas 6 ngaji bersama ngaji bersama ternyata semua guru di sini sudah mengaplikasikan dan sudah berusaha menerapkan nilai-nilai kebajikan ini. Nah, Bapak Ibu tentunya ya kita semua di sini
melakukan suatu perbuatan atau perilaku itu adalah punya 3 motivasi. Oke. Apa saja 3 motivasi itu adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, tentunya di kelas kita ya, misalkan di kelas 6 ya, ada yang kelas 6 datang tepat waktu, ada yang ingin mendapat penghargaan. Yaitu apa? Mereka mendapat poin karena dia lebih lambat. Kalau yang datangnya tidak terlambat, pasti terlambat poin. Jadi anak-anak merasa mereka datang terlambat, datang tepat waktu, ini mendapatkan penghargaan. Juga yang mereka ingin menghargai waktu seperti itu. Saya tanya, kamu ingin mendapatkan poin dari dia? Tidak, Bu. Saya ingin datangnya pagi supaya siap berkenal belajar. Berarti dia motivasinya adalah untuk menjadi orang yang ingin menghargai dirinya sendiri. Kemudian ada juga murid yang menghindari ketidaknyamanan, yaitu untuk menghindari hukuman. Saya tanya, kenapa kamu nggak datang terlambat? Saya takut Bu kena hukuman. Nah, itu motivasinya adalah supaya keluar dari hukuman. Pak Andi di kelas sendiri bagaimana Pak? Motivasinya anak-anak mengerjakan tugas atau apa yang disuruh Pak Andi itu lebih banyak dari mana motivasinya? Nomor 1, 2, atau 3? Untuk kelas kami, jadi motivasi yang paling banyak itu adalah yang ketiga. Itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri ya Pak. Alhamdulillah juga sesuai dengan kaidah yang ada, okay? Jadi bahwa perilaku manusia itu motivasinya ya jangan untuk mendapatkan penghargaan atau untuk menjadi hukuman, tetapi untuk menghargai diri mereka sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan ke topik keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini Bapak Ibu ketahui bahwa di pendidikan bergerak, saya baru tahu bahwa ternyata sekarang tidak ada namanya peraturan kelas, tetapi yang ada keyakinan kelas. Kira-kira yang tahu apa? Kenapa kok keyakinan? Tidak peraturan kelas saja? Mungkin Pak Adi bisa membantu menjawab saya Pak. Kenapa kok tidak peraturan saja? Seperti peraturan sekolah atau sekolah gitu Pak. Peraturan kelas kenapa? Kalau peraturan mungkin anak-anak selalu disiplin jika peraturan itu diterapkan dengan keyakinan, maka anak-anak akan percaya diri untuk menjadi anak yang lebih. Terima kasih Pak Adi, betul sekali. Mengapa keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas ini kita buat sendiri dari anak-anak yang buat sendiri, lakukan dan mereka menanggung segala akibatnya. Nah, di sini ya bahwa kalau keyakinan kelas itu Bapak Ibu berasal dari diri sendiri, motivasinya dari dalam. Kita mengeluarkan motivasi intrinsik dari siswa. Jadi mereka sendiri yang memunculkan keyakinan kelas tersebut dari mana? Dari peraturan sekolah. Di peraturan sekolah kita apa? Diturunkan menjadi peraturan kelas. Lalu kita pilih peraturan kelas yang ada di kelas kita. Lalu kita pisahkan menjadi keyakinan kelas. Caranya bagaimana? Nanti ada prosedur atau langkah-langkahnya. Nah, di sini adalah prosedur menunjukkan keyakinan sekolah ke kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa diterapkan nantinya di kelas 1, kelas 2, 3, 4, maupun 5. Yang pertama yaitu mempersiapkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bertukar pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan anak-anak. Jadi kita hanya sebagai fasilitator saja. Lalu yang ketiga, nah ini menyusun keyakinan kelas dengan mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Yang terakhir, menempel poster hasil kesepakatan keyakinan kelas di meja kelas. Nah, sebelum saya perlihatkan contoh bagaimana proses belajar keyakinan kelas di kelas 6. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada
peraturan. Nah, kita ubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas tidak boleh ada kata-kata negatif. Okay? Yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Monggo Bapak Ibu, saya beri kata silakan untuk menjawab. Pak Andi, nomor 1 Pak. Kira-kira kalau kalian kelas biasanya apa Pak? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Pak Yandri dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira kelasnya apa? Apakah kenyamanan? Atau cukup? Apakah peraturan atau apa? Kemudian yang ketiga, rajin sekolah 15 menit sebelum belajar mulai. Kira-kiranya apa? Kemudian dilarang melakukan kekerasan, Pak Adi. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menggiliran Pak. Kalau antri itu keyakinan kelasnya. Kemudian gunakan masker atau apa keyakinannya. Yang boleh ditulis itu adalah keyakinan kelas yang berdasarkan nilai kebajikan kita. Disebutkan nilai juga tidak masalah. Gue yang sudah ditempel. Kita menyambung setelah pendapat ini. Kita sama-sama belajar. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara. Ayo sini dulu. Coba tolong dibacakan Pak. Ini Pak.
menjadi disiplin dalam bergaul, tindakan atau pergaulan siswa. Yang kedua, disiplin. Tidak ada kekerasan di kelas setiap hari. kemudian Untuk menjaga kesehatan karena sekarang musim panas dan berbulan. Tidak dilarang terima kasih Pak Bayu. Oke, Bella, coba keyakinan kelasnya. Nah, ya. Di sini bahwa nilai kebajikan dari keyakinan kelas tadi selalu mengembalikan buku tempatnya adalah nilai tanggung jawab. Disiplin juga bisa. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, berarti dia menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, komitmen, disiplin, boleh. Ya. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan yaitu untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dan dilarang menggunakan narkoba, betul sekali, yaitu kesehatan. Kemudian bergantian atau bergiliran yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Jangan menggunakan masker ya, tapi untuk kesehatan dan keselamatan. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, jawabannya luar biasa sekali. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas 1, kelas 5, dan kelas 7 di SMP begitu. Ya. Lalu bagaimana contoh keyakinan kelas 6? Untuk Bella? Untuk yang berikutnya. Bapak Ibu, kemarin saya mencoba belajar di pendidikan ibu gerak. Soalnya di suaranya pakai ini ya Pak, pakai speaker. Nah, jadi ini adalah ternyata membutuhkan keyakinan kelas 6. Nah, yang pertama, guru menyampaikan tujuan dan apa kegiatan. Jadi, Nah, itu yang pertama kita munculkan peraturan-peraturan kelasnya. Yang pertama adalah Pak Bayu, speakernya bisa diambilkan. Kalau ada suaranya kayak bisu namanya. Kita menyampaikan tujuan dan langkah kegiatan pembentukan keyakinan kelas 6. Jadi Bapak Ibu sampaikan anak-anak tujuan hari ini adalah membuat atau membentuk keyakinan kelas 6. Nah, kemudian di sini siswa menuliskan peraturan kelas 6 yang telah dibuat di kertas post-it. Bapak Ibu nanti setiap anak diberi kertas Pak. Sekolah menyediakan peraturan kelasnya apa. Di sini anak-anak ada yang datang tidak boleh lambat, tidak boleh mencontek. Mereka masih menggunakan kalimat-kalimat negatif. Kemudian kita ubah kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Seperti contohnya di sini, tidak boleh dengan lambat berarti hadir tepat waktu, tidak boleh mencontek jadinya mengerjakan
sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Setelah kita mencari keyakinan kelas, kita mencari nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas yang telah dibuat. Mereka ada yang menulis di sini, ada yang kejujuran, ada yang keamanan, tertiban, disiplin, komitmen, tanggung jawab. Itu adalah anak-anak yang kita membimbing mereka nilai apa yang ada di dalam keyakinan kelas kita. Lanjut. Ini adalah tabel nilai-nilai kebajikan. Sekarang mereka bingung Bapak Ibu, nanti kita beri tabel ini. Saya printkan tiap kelas, jadi Bapak Ibu bisa, oh ini loh nilai kebajikan, anak-anak bisa menulis sendiri nilai yang mana. Dari peduli, terus terang, kebersihan sampai terakhir pengertian. Ya, nah, setelah disepakati, maka hasil kesepakatan keyakinan kelas 6 dijadikan poster ditempel di dinding. Nah, seperti itu. Nah, sepertinya kemarin kami buat di kelas 6, jadi tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, hanya 5 poin atau jangan sampai lebih dari 10 poin. Itu menyebabkan anak-anak lupa nanti keyakinan kelas buku yang kemarin tak buat. Bukan tanggung jawab guru karena bermake up di dalam ruang kantor di kelas, seperti itu bukan tanggung jawab guru. Kita ini sekarang ya sebetulnya
mengembangkan akhlak, mengembangkan karakter, mengembangkan anti bullying, tapi justru banyak kasus. Nah, tanggapannya Pak Suyanti bagaimana Pak? Padahal pemerintah ini menggaungkan ya Pak, kan justru banyak sekali protes. Kalau menurut Pak Yanti bagaimana Pak? Sebagai guru senior di sini. Dengan adanya kita harus menang. Kita selalu beri apa yang disampaikan oleh kita teman-teman sehingga kita tidak akan lupa dan tidak akan hilang sehingga nanti kita akan menjadi peristiwa yang tidak kita. Memang kita gaungkan, tapi masih ada mereka-mereka yang oknum-oknum ya Pak, melakukan tindakan tadi entah dengan alasan terkadang meniru, kadang media sosial ini bagaikan kaca, ya. Banyak menguntungkan, tetapi kadang anak-anak seperti ini apa enak ya melakukan hal seperti itu, contoh kemudian melakukan. Setelah itu ada posisi media sosial. Oke, lanjut ke Bella. Biar anak-anak nggak bosan, kalau SBK di tengah-tengah kegiatan tadi supaya mereka nggak bosan disuruh untuk menulis, disuruh menjawab seperti itu. Bagaimana kelasnya menggunakan media positif, yaitu melalui pembentukan keyakinan pada kelas. Saya bisa Bapak Ibu bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Lalu ada kebutuhan kesenangan, kemudian kebebasan dan penguasaan power. Kita semua di sini melakukan suatu tujuan perbuatan pasti berdasarkan terkait dari 5 kebutuhan dasar manusia. Contohnya misalkan di sini kita bekerja karena apa? Kita mencari nafkah, berarti kita memenuhi kebutuhan kita untuk bertahan hidup atau survival.
Kemudian untuk kebutuhan kesenangan mungkin Pak Andi contohnya apa Pak? Hobinya Pak? Pak Andi apa Pak? Itu mengayu. Hobinya Pak? Mengayu. Mengayu, mengancing, seperti itu ya. Berarti untuk tujuannya adalah kesenangan. Oke. Dan kemudian Pak Bupela sendiri, bagaimana memenuhi dalam memohon kebutuhan kasih sayang dan rasa cinta Pak Bupela? Mungkin bisa Pak Bupela. Yang hasilnya apa? Kebutuhan kasih sayang dan rasa cinta. Contohnya mungkin apa namanya kita butuh untuk sayangi dalam kehidupan keluarga. Untuk yang kebebasan Pak Bayu mungkin kebutuhan kebebasan Pak Bayu contohnya apa Pak? Bebas apa Pak? Kebutuhan dasar manusia contoh Pak Bayu kebebasan Pak. Olahraga. Oh, olahraga ya, olahraga masa bebas berarti apa nama pikiran Pak Muhammad Aulan bilang. Kalau untuk yang penguasaan atau power mungkin Pak Adi bisa contoh Pak penguasaan atau power. Kita bisa menunjukkan apa kemampuan kita pandai sepak bola. Ya, berarti sepanjang sepak bola kita harus bisa menunjukkan kekuasaannya Pak. Nah, bagaimana dengan menentukan sekolah ya? Kita harus bisa melihatnya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya ada kasus ya. Yang pertama, Iva ini kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada pelajaran tersebut bergantung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya namanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berbayar menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dari meja tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Dan kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, nomor 1, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Maka kalau menurut Pak Indra setuju nggak dengan apa namanya tindakan Pak Seno untuk Iva tadi? Tidak setuju. Kenapa Pak? Buat anak bagaimana? Malu dan minder seperti itu. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Gusop itu hukuman atau konsekuensi? Tindakan Pak Seno tadi. Hukuman. Apa alasannya? Karena dibikin malu di depan dibikin malu di depan teman-temannya. Tentunya kita semua punya pengalaman ya waktu dulu kita menjadi siswa. Sama juga kalau kita dibikin malu pasti akan apa? Membekas sampai umur hidup pasti diingat. Terima kasih jawabannya. Nah, disinilah kita sebagai guru Bapak Ibu di pendidikan guru berat kita diajari bahwa posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, kita semua pasti ada di dalam 5 kategori tadi: penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Posisi rata bilang penghukum ya. Saya juga tidak menafik, saya juga sering menghukum anak-anak. Ketika saya belajar di sini kadang berkebalikan. Kalau dihukum anak-anak malah tidak disiplin, betul Pak Andi? Seperti itu ya. Nah, yang kedua membuat merasa bersalah itu intinya bagaimana? Nah, itu seringkali kata-katanya kamu sudah mengecewakan bapak, kamu sudah mengecewakan ibu, ya, kamu nggak kasihan sama bu guru. Nah, itu membuat merasa bersalah. Sedangkan yang posisi sebagai teman, nah kita ini merangkul mereka.
alias memantau ya atau melihat hasil pekerjaan guru itu sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru adalah posisi manajer. Nah, ini adalah posisi yang paling baik yang diharapkan nanti setelah lulus atau ketika menjalani pendidikan guru penggerak kita berada di posisi ini. Sedangkan saya sebagai CGP di sini menularkan atau mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru supaya kita berusaha menjadi yang nomor 4 atau 5. Seperti itu. Ya, lalu kita berusaha. Saya pun ya ya sangat apalagi menghadapi kelas 6 yang seperti itu Pak. Udah sudah tahu ya Pak ya. Mengatakan gua lebih enak diajar Pak Nana loh di hadapan gurunya langsung. Kalau biar diajar Pak Nana bisa diajak jalan-jalan katanya Pak. Wah nggak tugas dulu. Oh iya itu nggak di bawa dari kan Pak itu. Seperti itu Pak ya anak-anak di sini aja. Jadi jangan jangan kaget Pak. Nah, jadi ya kita sebagai harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer di sini. Dengan contoh kata-katanya di sini. Manusia itu pasti berbuat salah. Jadi kita bahasanya itu merendah Pak. Bahasanya halus. Manusia itu pasti pernah berbuat salah. Berbuat salah itu manusiawi. Pasti kamu punya alasan ya melakukan hal itu. Itu kalau kita posisi sebagai manajer anak-anak yang super. Oke, ada gimana? Nah, tetapi bahwa hukuman itu kenapa hukuman nomor 1 sebagai pemukul itu kita jangan menjadi seorang guru yang memberikan hukuman kepada siswa karena hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi kita buat sendiri, mereka mau menanggung akibatnya. Itulah bentuknya hukuman dan konsekuensi. Nah, jangan apa itu konsekuensi? Tadi konsekuensi tadi sudah terencana ya atau sudah disepakati. Jadi anak-anak yang datang terlambat konsekuensinya apa? Kita sudah ucapkan itu kepada anak-anak dan anak ingat kemudian mau ketika mereka melanggar mereka pasti ingat. Lanjut. Nah, di sini lalu apa itu restitusi? Nah, ini restitusi ini adalah solusi Bapak Ibu ya dalam menghukum anak-anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau seperti itu. Jadi di sini kita sebagai guru bagaimana bisa menciptakan kondisi murid yang mereka itu tahu salahnya, tahu solusi masalahnya, sehingga mereka menjadi karakter yang kuat. Seperti itu yang diharapkan. Nah, tadi di sini terkait restitusi ada namanya istilahnya segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog ya, jadi antara Bapak Ibu guru dengan murid yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana contoh pelaksanaannya? Nah, di sini ada 3 prinsip utama dalam segitiga restitusi. Yang pertama matanya adalah menstabilkan identitas atau stabilis identity. Bahwa teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah ya, atau validasi dari behavior. Bahwa semua perilaku pasti punya alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan bahwa kita semua pasti memiliki motivasi. Nah, ini Bapak Ibu rupa atau bentuk dari segitiga restitusi. Yang atas, nah keyakinan kelas apa yang telah saya sepakati, kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Dengan keyakinan, lalu menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, itu menstabilkan identitas. Lalu yang validasi tindakan salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Begitu ya. Nah, Bapak Ibu ya, kita sambil menerima materi tadi. Jika Bu Guru mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya menjadi apa tadi? Antara penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu.
Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira siapa? Lalu ayolah lakukan demi ibu dan atau bapak guru. Apakah kamu mau mendaftar? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kira-kira kata-kata 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi itu termasuk tipikal posisi kontrol dulu yang bagaimana? Saya kecewa sekali dengan jadi apa? Penghukum ya, jelas sekali ya. Kata-kata kecewa. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, teman, atau pemantau. Membuat merasa bersalah. Oke, yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Apa itu? Membuat merasa bersalah ya, karena melakukannya seperti itu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jawab. Teman, ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa memantau, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir mengerjakan tugas. Kata-kata siapa? Hukum, memantau, manajer, teman, atau pembuat rasa bersalah. Nah, coba Bella. Nah, jawaban yang tepat. Ibu sudah tadi menjawab secara random. Nah, ini. Nah, bahwa ternyata saya kecewa sekali. Itu ternyata membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar. Itu berarti sebagai posisinya penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya. Jadi kita memberikan pertanyaan solusi kepada mereka. Lalu kamu selalu yang paling terakhir, kamu ya, istilahnya nyindir. Nah, ini adalah aksi nyata segitiga resolusi yang sudah dilaksanakan di sebelah sana. Mohon waktunya untuk menyaksikan videonya. Yang pertama menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah. Lalu kita menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang belum kamu lakukan? Karena dia tidak mengerjakan tugas, sampai yang kedua yaitu mengerjakan tugas di sekolah, maka dia menjawab keyakinan telah berkomitmen terhadap tugas yang dilakukan.
kita melakukan segitiga resolusi sama. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi pernyataan yang salah, yang ketiga menanyakan yang kita menanyakan tanggapan siswa bagaimana ketika guru menghukum atau memberikan contoh hasil nyata dalam kegiatan segitiga resolusi. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan kelas pada kasus seperti tersebut. Nah, sebelum saya akhiri untuk refleksi hari ini, yang pertama hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan dari kegiatan diseminasi ini. Pak Andi bisa menjawab. Kegiatan yang selama ini Oke Pak, sama saya belajar di sini dari pakar yang berhukum menjadi guru berhukum bisa menjadi pemantau atau Oke. Kedua, bagaimana perasaan yang muncul selama mengikuti kegiatan ini terkait makna disiplin dan motivasi untuk Pak Yandri. Gimana Pak? Setelah mendapat dari ini Pak. Makna disiplin juga apa yang kita sampaikan ini berubah jadi kita akan sesuai dengan aturan yang ada. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga Bu Vela, kira-kira peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini? Jadi guru yang profesional Vela. Vela lebih tertarik ke teman, memantau atau manajer. Bukan satu ya. Posisinya lebih kemana Pak? Memantau. Oke. Karena tiap orang pasti punya pilihan yang berbeda, jadi tidak boleh memaksakan. Sebagai teman, memantau atau manajer, walaupun kita semua di sini masih penghukum, ya. Kalau penghukum itu rasanya anak-anak di belakang apa? Disiplin, tidak mengerjakan apa yang kita perintah. Kemudian kita sama manusia ya, terus belajar dan belajar menjadi pribadi yang berbeda. Nah kemudian yang keempat sama tadi Bu Vela sebagai memantau, sosok sendiri sebagai guru agama Islam Bu, ingin menjadi posisi guru yang bagaimana tadi? Yang penghukum, teman, memantau, manajer atau membuat kesan. Inginnya menjadi apa? Menjadi yang lebih baik. Memilih yang mana Bu? Manajer ya? Manajer. Oke. Bayu sendiri apa Pak? Manajer. Pak Indra? Manajer. Pak Di? Alasannya apa Pak Di? dengan saya sebagai manajer maka Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu,
ini. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan diseminasi positif, diseminasi kegiatan aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif. Terima kasih. Sebelumnya coba untuk bersemangat ya. Tadi tepuk semangat lagi di akhir acara. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Semoga kita menjadi guru yang lebih baik lagi setelah ini.